Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat. Super excited karena aku mau nge-review ini salah satu complexion yang udah banyak banget kalian request. Kayak dengan packaging yang terwow ya di tahun ini, yaitu adalah dari Temporia yang namanya adalah Timeless Lumina Matte Perfection Cushion yang seperti ini. Kalau dia dari packagingnya jadi udah kayak warna-warna silver yang glowy-glowy ya. Yang menurut aku memang kesannya tuh mewah banget kalau untuk warna silver, gold, rose gold. Yang memang waktu dilihat packaging dalamnya juga seunik itu. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Yang pasti di sini buat kalian yang udah nungguin penasaran juga untuk review lengkap dari Temporia Cushion ini. Karena emang udah banyak yang review dan katanya bagus nih. Yuk langsung kita akan buktikan aja dengan kupas tuntas di videoku mulai dari packagingnya, kayak gimana hasilnya dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Tadi aku udah sempat kasih tunjuk ya kalau dia warna silver full seperti ini. Di bagian depan ada nama brandnya Temporia, udah gitu langsung tertera netonya ada di 11 gram. Kemarin tuh aku beli harganya sekitar 170 atau 160, aku lupa, nanti detailnya langsung akan aku tulis aja. Dan seperti biasa ya, harga terupdate kalian bisa langsung cek link di kolom deskripsi karena aku udah tulis lengkap. Oh, dari netonya ini kayak punya skintific ya, sekitar 11 graman. Udah gitu kalau dilihat dari detail lainnya nih di belakang, aku akan kasih tunjuk ada nama produknya. Dan shade yang aku pakai adalah 03 Fawn. Aku kemarin pilih shade ini karena aku lihat di story salah satu beauty influencer yang kulitnya tuh mirip sama aku dan biasanya cocok kalau aku beli shade yang sama. Nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di wajah aku. Udah gitu ada detail yang lainnya seperti ingredients, bakal aku zoom buat kalian yang penasaran komposisinya tuh apa-apa aja. Udah gitu juga ada hal yang perlu diperhatikan, dan di sini kalau aku lihat untuk expiry date-nya tertera di sini sampai tahun 2027. Tapi setelah kita buka nih cushionnya, masa berlakunya 12 bulan atau 1 tahun aja. Di bagian sisi lainnya ini juga ada kayak tempelan yang berisi keterangan-keterangan produk, karena kalau nggak salah ini brand luar ya. So, di sini kayak lebih jelas karena pakai bahasa Indonesia pastinya. Untuk produknya juga sudah tertulis ada nomor BPOM-nya, jadi seharusnya aman ya kita pakai di wajah. Dan sekarang saatnya ngasih lihat keunikan dari packaging dalamnya. Nih kalau kalian lihat bentukannya aja udah kayak nggak bulat, nggak kotak, pokoknya seperti ini detailnya. Udah gitu ini sebenarnya bisa buat ngaca, tapi karena bentukannya tuh agak apa ya, ada lekukan-lekukan sehingga kayak nggak ngebentuk aja sih kalau buat ngaca. Dan detail di belakangnya selain ada nama produk dan nama shade, dia juga ada beberapa klaimnya nih. Nanti kita akan bahas langsung aja ya. Salah satunya adalah flawless full coverage, velvety matte finish, udah gitu all day wear, oil control for Asian free, dan juga perfect complexion. Oke, kalau dilihat ini bisa mengontrol minyak dengan finish yang velvety ya. Nanti kita akan lihat di tipe normal to oily kayak aku seperti apa. Dan ada neto juga detail expired date sama masa berlaku nih. Aku paling suka ya brand ngebuat seperti ini karena tanpa ada boxnya kita tetap bisa cek expired date dan masa berlakunya di sini. Terus sekarang aku akan buka bagian dalamnya, udah pasti ya kacanya juga bentukannya lucu, unik kayak gini, masih tercover. Udah gitu ada puffnya yang di sini tuh bentuknya teardrop kayak puff kekinian pada umumnya. Yang menurut aku sangat ngebantu karena kalau presisi seperti itu pengaplikasian di area bawah mata, lipatan hidung kayak lebih menjangkau gitu. Dan di bagian dalamnya untuk produk cushionnya masih tersegel, so menurut aku steril ya. Tanpa berbasa-basi lagi, aku akan aplikasikan di wajah aku, tapi sebenarnya bukan di hari ini. Seperti biasa kalau kalian udah ngikutin channelku, aku pasti pilih di weekend atau di hari pas waktu itu tuh aku bisa pergi seharian. So lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini udah di hari yang beda, aku bakal kasih tunjuk kondisi detail dari wajah aku ya. Ini bare face setelah menggunakan skincare. Kalau aku zoom seperti ini ada beberapa imperfections di pipi aku, terus ada noda bekas jerawat juga di dagu dan area bawah mata agak gelap. Dan langsung aja sekarang aku akan pakai cushionnya dari Temporia ini di wajah aku ya. Dan di sini aku buka dulu untuk di bagian penutup kacanya.
Oke, setelah udah selesai seperti ini, udah bisa berfungsi dengan bagus untuk ngaca. Sekarang di bagian dalamnya aku juga akan buka tadi penutup si cushionnya ya. Dan untuk warna 03 Fawn seperti ini, ternyata banyak nempel juga di penutupnya. Nanti kita tetap akan pakai, sayang ya, mubazir. Sekarang aku akan aplikasikan di wajah aku, kayaknya aku mau di sisi kiri dulu. Karena di situ imperfection wajah aku juga lumayan kelihatan banyak. Satu kali tap keambil banyak ya, langsung aku tap-tap aja. Wow, ini beberapa kali tap. Sebenarnya coveragenya udah kelihatan nampol, tuh kalian bisa langsung lihat aja. Dan warnanya sepertinya oke ya, tapi kita akan ratakan dulu. Walaupun sudah salfok banget sih kalau dia tuh sudah mulai bisa meratakan warna kulit aku. Dan di sini udah kena produknya dong, sayang banget padahal ini puffnya. Ya sudahlah ya, kita lanjut aja. Langsung aku akan aplikasikan di atas dahi aku juga. Kalau misalnya kalian baru nonton nih pertama di channel aku, ini pencahayaannya pakai sinar matahari ya. Jadi kadang tiba-tiba tuh dia agak keterangan, tiba-tiba juga agak menggelap. Tapi kebanyakan sih normal-normal aja kayak gini untuk pencahayaannya. Dan kalau aku lihat nih dari finishnya sepertinya memang tidak yang matte banget, tapi detailnya nanti aku bakal kasih tunjuk. Ini aku belum ambil lagi, masih aku pakai ya di sisi kiri wajah aku. Karena kayak masih ada banyak juga di puffnya. Untuk aplikatornya karena dia memang teardrop, lancip memang cukup presisi untuk mengaplikasikan di lipatan hidung sama area bawah mata. Dan sejauh ini puffnya juga empuk, nyaman. Ini untuk before after aku langsung kasih tunjuk ya, sisi kirinya udah pasti lebih merata warna kulitnya dan waktu di zoom, yes, kelihatannya tuh memang seperti kulit. Tadi dia bilangnya velvet matte, menurut aku bener, bukan yang matte banget, ada sedikit glow di wajah. Dan untuk di bagian pori-pori tuh, dia memang sedikit lebih matte, tapi bukan yang menyamarkan banget ya. Karena glowy-nya masih terlihat. Finishnya tuh kayak healthy glow, tapi bukan yang banyak banget gitu. Kulit sehat yang natural sih menurut aku. Dan sekarang aku akan tambahkan sedikit karena di area yang noda gelap itu masih samar terlihat untuk imperfection. Bekas jerawat aku juga, jadi ini aku layer karena sejauh ini yang aku rasakan juga ringan ya, walaupun coveragenya itu menurut aku medium to full. Karena di situ sudah mulai kelihatan untuk noda-nodanya tercover. Tuh dia nggak terlalu menyerap produk, walaupun ada sih terserap kelihatan, cuman kayak kebanyakan bisa nempel nih di wajah aku. Karena before afternya kalian sudah bisa lihat sendiri, aku akan kasih detail lagi di pori-pori. Tuh dia memang sudah tidak terlalu glowy sebelum pakai, tapi di bagian pori-porinya tidak terlalu menyamarkan, kayak masih kelihatan sih menurut aku karena finishnya memang di velvet matte. Untuk warnanya sih menurut aku oke ya, pas di tipe skin tone aku. Tuh kalian bisa langsung lihat aja, ini bukan yang kuning banget tapi juga bukan yang terlalu pink. Jadi untuk di tipe kulit warm undertone, kuning langsat, light medium kayak aku masih aman. Dan sekarang aku akan ini tempelin sisa-sisa dari di penutupnya tadi. Sayang aja ya kalau nggak dipakai. Karena memang tadi teksturnya itu cukup liquid, jadi dia bisa nempel-nempel kayak gitu di penutupnya. Sekarang aku akan lanjut aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Itu juga bagian noda pipi. Kalian kalau udah ngikutin channel aku lama pasti tahu lumayan gelap, jadi mungkin nanti aku bakal layer juga tuh di area itu. Yang pasti ini dalam satu kali pengambilan sebenarnya sudah bisa meratakan warna kulit dan coveragenya sudah di high cover. Kalau kalian nggak punya terlalu banyak imperfection sih, menurut aku ini bisa full ya di kalian. Udah gitu aku akan tambahkan juga ini di noda-noda gelapnya, aku layer biar hasilnya bisa lebih full. Seperti ini hasilnya dipakai di wajah aku. Kalau dari finishnya sih mengingatkan aku sama Skintific yang velvet matte juga nih. Dia tuh hasilnya masih natural tapi coveragenya bisa di full. Dan kalau aku lihat ini warnanya juga cocok di tipe kulit aku. Sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya aja biar kalian bisa lihat detail ya. Di after pastinya dia sudah flawless meratakan warna kulit aku dengan finish velvet yang natural. Udah gitu bisa mengcover imperfection di wajah aku. Tuh sudah aku zoom ya.
Bisa dibilang ini memang perfect complexion kalau kalian suka tampilan yang masih seperti kulit tapi tetap full coverage. Jadi bisa menutup dosa-dosa yang ada di wajah. Karena memang ini finishnya agak glow, jadi aku putuskan untuk nunggu dulu sampai benar-benar set ya di wajah aku. Jadi ini aku kipas-kipas lagi. Dan setelah udah set, aku akan tes tap-tap menggunakan tisu di sini ya, beberapa kali tap ke wajah karena ini aku belum pakai bedak atau apa. Dan aku pengen nambah lagi karena sepertinya nggak ada yang nempel. Bentar ya, aku akan kasih tunjuk aja nanti detailnya. Bisa dibilang sih minim banget ya, nyaris nggak ada yang nempel. Mungkin ada tipis tapi kayak nggak kelihatan. So setelah udah ngeset tuh dia memang cenderungnya mungkin lebih ke matte tapi tetap nggak kelihatan dempul sih menurut aku. Akhirnya di sini aku akan set tetap menggunakan bedaknya Rose All Day ini yang selalu aku pakai ya. Dan dari rilis Lightweight Loose Powder di shade-nya tuh translucent, jadi sebenarnya ini nggak ada warnanya. So nggak akan merubah complexion yang kita pakai. Pakainya juga cuma tipis-tipis di T-zone aku aja. Karena memang area itu yang sering gampang berminyak. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, aku pakai di sekitaran hidung, udah gitu dagu aku. Dan yang pasti adalah di dahi. Dahi ini tuh aku juga pakai. Karena aku anaknya super keringetan banget biar tetap bisa nempel nih untuk si cushionnya. Sedikit bakal aku zoom biar kamu bisa tahu perbandingannya yang udah di set bedak, dia lebih matte dan lebih kayak ngeblurin pori ya dibandingkan yang belum. Sekarang aku akan lanjut pakein bedaknya di sisi kiri wajah aku, di bagian T-zone juga. Lanjut, sekarang aku akan swipe-swipe menggunakan brush biar seperti biasa hasilnya akan lebih natural ya menurut aku. Dan itu cuman di bagian tengahnya. Jadi kayak di pipi yang bagian luaran atau samping itu tuh nggak aku set menggunakan bedak. So ya seperti biasa aku akan kasih tunjuk sampai di tahap ini ya. Aku sudah jam 11 lebih 10. Jadi kayak jam 11 siang gitu awal aku pakai. Oke, kayak gini untuk hasil makeupnya. Bener-bener super flawless banget sih menurut aku. Dan di wajah aku masih berasa ringan. Nih aku akan kasih tunjuk aja detailnya dengan zoom ya. Kalau kalian penasaran, se-smooth apa tuh kayak gitu. Bahkan imperfection kayak noda-noda di pipi tuh tercover banget. Karena si cushionnya tadi medium to full coverage di wajah aku. Dan sejauh ini juga masih berasa ringan. So langsung aja sekarang aku akan kasih tunjuk tes ketahanannya ya. Seperti biasa aku kalau pergi-pergi tuh naik motor panas-panasan dengan menggunakan masker. Jadi kita tes nanti hasilnya kayak gimana ya setelah aku pakai panas-panasan kayak gini. Oke, ini pas aku udah sampai mall, aku bakal update aja. Ini aku udah habis jalan-jalan juga, jam 2.42 ya. Jadi pemakaiannya itu sudah hampir 4 jam. Menurut aku ini kondisinya di sekitaran hidung aku itu kayak udah mulai ada luntur di ujung hidung karena dia nempel di masker. Nih aku kasih tunjuk maskernya ya. Tapi memang di lipatan hidung aku tuh kayak masih baru akan ngekrek, belum yang berminyak banget. Udah gitu kalau aku lihat lagi ada sih tipis bekas kacamata dan di area selain T-zone kayak misalnya pipi aku, dagu itu coveragenya masih bagus. Di bagian dahi aku yang biasanya berkeringat ya, ini juga lunturnya masih tipis. Jadi sepertinya kalau buat keringetan ini cukup aman ya untuk cushionnya. BTW sedikit intermezzo ya, ini aku pulangnya beli sihlin, jadi ini salah satu makanan Taiwan yang enak sih menurut aku, nih kayak daging ayam tapi ada bumbu-bumbunya gitu. So siapa tahu ya kalian mau coba buat camilan, karena ini menurut aku ya daging ayam kan ada proteinnya, tapi tetap enak gitu karena ada bumbu-bumbunya. Oke, sekarang aku udah sampai rumah hampir jam 8, jadi total pakainya itu sekitar 9 jam. Tuh kalau aku buka masker, wow udah nempel banyak di maskernya. Karena aku udah berminyak banget nih di T-zone aku. Kalau aku lihat nih di wajah sebenarnya tuh kayak kalau di kaca kelihatan agak oksidasi ya. Muka aku tuh lebih gelap dari awal aku pakai. Walaupun ya bukan yang jadi kusem sih, tapi aku merasakan oksidasinya di wajah. Aku akan kasih lihat before afternya aja. Karena sudah rada beda dengan warna leher aku. Leher aku kan gak pernah aku pakein cushion ya. Jadi bisa tahu perbedaannya. Dan ini untuk si cushionnya ternyata udah jadi agak kotor gitu ya. So kalau kalian punya ini sering-sering dibersihin karena memang bahan seperti ini tuh kalau kepegang-pegang tangan yang kotor jadi cepet kotor. Oke lanjut, ini udah aku zoom di area T-zone aku, memang sudah berminyak banget tuh, glowing. Terus di dagu aku juga seperti itu, dan kalau aku swipe sudah keangkat dong. Kalian bisa langsung lihat detailnya.
ada bekas kacamata, terus luntur juga tuh di lipatan hidung udah nge-crack. Walaupun di pipi atas aku blushnya masih kelihatan dan masih smooth ya, coveragenya bagus. Ini sekarang aku akan tap-tap biar lebih kelihatan detailnya nanti ya di bagian yang berminyak. Udah pasti sih dia nempel di tisu karena tadi di masker aja lumayan banyak nempelnya. Nih untuk detailnya sekarang kalian bisa lihat aja di hidung aku atas tuh udah luntur banget. Terus di bagian lipatannya juga kayak gitu kalau aku swipe ya, kegeser atau terangkat untuk si cushion dan bedaknya, tuh seperti itu. Cuman memang untuk tampilan di selain T-zone masih cukup bagus sih menurut aku. Di dagu aku juga geser nih BTW. Jadi kayak bekas-bekas jerawat aku udah agak nampak. Seperti itu detailnya ya. So dengan kondisi wajah seperti ini dari segi coverage menurut aku masih bagus di selain T-zone. Dan memang di aku yang aku rasakan itu kalau dilihat di area bawah mata nih yang agak sedikit keki ternyata ya kayak kering gitu. Cuman aku nggak tahu karena mungkin ini efek di saat menggunakan bedak jadi seperti itu. Tapi di area pipi itu masih bagus nggak kelihatan yang kering. Kayak masih flawless gitu ya. Oke, itu tadi untuk cara pengaplikasian, review, sampai tes ketahanan kalian udah lihat lengkap. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya di sini. Overall dari klaimnya sebenarnya sudah sesuai. Tadi seperti kalian lihat, finishnya aku suka kayak velvet matte yang masih kelihatan natural, jadi bukan matte yang kering. Udah gitu setelah di set menggunakan bedak juga masih aman, nggak kelihatan keki sih menurut aku. Terus sekarang kita akan bahas tentang oil controlnya. Tadi kan dia bilangnya oil control for a shine free. Memang secara penampakannya karena memang finishnya matte, udah pasti dia bisa menghilangkan glowy-glowy yang ada di muka aku, khususnya di T-zone. Tapi untuk pemakaiannya, tadi kalian udah lihat detailnya ya. Menurut aku sih untuk jangka waktu 4 jam mungkin masih bagus, kayak nggak kelihatan yang longsor. Tapi kalau misalnya kalian pakai di atas itu, di T-zone aku tadi udah mulai berminyak dan juga nempel di masker lumayan ya. Mungkin akan lebih bagus kalau kalian memang nggak pakai masker, perginya naik mobil. Aku rasa sih mungkin akan lebih awet ya. Karena ini preferensi masing-masing. Aku masih pakai masker karena memang kemana-mana aku naik motor. Jadi aku pakai pas motoran. Itulah kenapa tadi ada yang nempel di masker. Dan kondisinya waktu sampai rumah udah longsor seperti itu. So aku simpulkan untuk cushionnya dari Temporia ini memang bukan yang tahan lama banget ya. 4 jam masih oke. Mungkin kalau misalnya aku mau lebih awet lagi bisa aku tambahkan primer atau setting spray biar hasilnya kayak lebih natural. Tapi bisa lebih nempel juga di wajah. Untuk harga segitu sih mirip-mirip ya sama Something Human dan Makeover Powers yang Demi Matte. So menurut aku ini masih jadi favorit. Karena dipakai sampai malam, bedanya itu dia itu waktu di swipe nggak yang bener-bener luntur dan hilang gitu. Masih ada untuk si cushionnya nempel di wajah. Kamu bisa langsung lihat aja untuk review aku yang ngebahas 2 cushion ini. So itulah kenapa untuk cushionnya Temporia ini belum bisa jadi yang favorit banget di aku. Tapi kalau misalnya untuk daily yang aku di rumah aja, aku rasa aku akan suka. Karena finishnya masih natural, coveragenya oke, dan juga ringan di wajah. Beda cerita kalau misalnya tipe muka kulit kalian tuh lebih ke normal to dry, aku rasa mungkin akan lebih awet ya. So jangan lupa kasih komen sharing di bawah kalau kalian udah nyobain cushionnya Temporia ini. Sebutkan juga tipe kulit kalian biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Karena seperti biasa hasilnya juga bisa beda-beda ya, tergantung tipe kulit kamu. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!